Oke guys, jadi sebelum memasuki yang namanya pembahasan di video ini, gua mau minta support dan doa kalian untuk daerah-daerah di tempat saudara kita yang sedang tertimpa musibah atau bencana alam ya. Jadi di Indonesia ini di berbagai daerah sekarang lagi bencana alam ya, kayak misalkan banjir bandang, tanah longsor, serta gunung meletus ya guys. Oke, gua mau minta doa untuk kalian semua ya, biar kita ngedoain saudara-saudara kita semoga di sana selamat dan sehat-sehat selalu ya. Yang paling penting musibahnya itu cepat berlalu ya. Oke, kita mulai membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Dimulai. Amin. Oke, kita lanjut masuk ke pembahasan videonya ya. Oke guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau ngebahas kelebihan dan kekurangan ikan lohan jenisnya Kampa ya. By the way, buat kalian semua nih yang pemula atau yang peternak atau pedagang, kalian kumpul di sini kita diskusi ya. Oke. Ini gua trigger dulu ya, ini pendapat gua ya. Kalau misalkan pendapat gua ada yang salah atau kurang baik, kalian koreksi ya guys. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kelebihan ikan lohan jenis Kampa. Kelebihan ikan lohan jenis Kampa itu dari burayaknya aja, dia warnanya itu unik ya. Warna mutiaranya sama konsep mutiaranya itu lebih enak gitu dilihatnya. Ada ulir-ulir gitu. Jadi mantap banget guys. Kalau misalkan burayak Kampa itu dari kecil aja udah kelihatan gitu, alur-alur mutiaranya agak sedikit kasar, apalagi tambah markingnya tebal guys. Jadi kelebihan lohan Kampa itu dari burayaknya aja udah kelihatan konsep warnanya, mutiaranya. Nah, jadi kelebihannya itu di situ guys. Jadi kita itu gampang yang namanya buat progresnya, tinggal kasih makan pelet yang bagus, kasih cacing bubuk atau kasih makanan tambahan, dikasih karotel gitu, jadi efeknya lebih bagus gitu. Jadi selain lohannya itu warnanya udah bagus, konsep mutiaranya juga udah bagus, lohan Kampa itu emang agak sedikit unik gitu ya. Kalau di progres dia warnanya itu lebih kelihatan. Kalau di progres kayak gini-gini lah, contohnya gue lagi progres ya. Jadi kelebihan lohan Kampa itu unik guys, menurut gue ya, unik dari sisi mutiara sama warnanya. Nah, untuk yang namanya lohan jenis Kampa ini beda sama lohan SRD. Kalau lohan Kampa itu dia ukuran 2 jari atau istilahnya 7 sentian atau 10 sentian ke atas, itu dia emang nggak kelihatan kepala jenongnya. Kalau lohan SRD itu dia kelihatan jenongnya langsung ya. Tapi dari konsep mutiara sama marking itu lebih bagus yang namanya lohan Kampa. Jadi lohan Kampa itu emang unik guys, nggak ada perbandingannya lah selain lohan Cencu ya. Jadi tuh saingan lohan Kampa itu Cencu, kayak gitu aja terus. Jadi konsepnya itu lohan Kampa sama lohan Cencu itu sejajar menurut gue ya. Dari konsep mutiara sama markingnya itu bagus. Kalau misalkan lohan Kampa disamain sama lohan SRD, emang sih ada lohan Kampa mirip SRD, tapi dari segi mutiara sama ketebalan yang namanya sisi mutiaranya itu lebih bagus Kampa guys. Kalau menurut gua pribadi ya, kalau misalkan salah ya tolong dikoreksi ya. Jadi kalau misalkan keunikan lohan Kampa ini dia bagus guys, misalkan nggak ada kepalanya gitu kan, nggak jenong kan, kalian pasti pada ngomong ya, bang kok lohan Kampa ukuran segini nggak ada jenongnya. Emang rata-rata lohan Kampa dari ukuran 2 jari itu emang nggak ada jenongnya, paling jenong sedikit gitu doang.
beda kayak lawan SRD. Kalau lawan SRD itu langsung ada dudukan kepalanya gitu guys. Jadi setiap jenis lohan itu berbeda ya. Jangan samain lohan kampa dengan lohan SRD karena berbeda alur guys. Kalau lohan SRD emang dari kecilnya itu dia udah ada yang namanya lekukan kepalanya untuk jenongnya. Kalau lohan kampa dia nggak ada lekukan jenongnya, tapi dari segi mutiara sama konsep mutiaranya itu lebih teratur guys ketimbang lohan SRD. Jadi sisi kelebihannya sih itu ya guys. Kalau misalkan kalian membandingin lohan kampa dengan SRD, beda jauh guys. Gua lebih suka kalau lohan kampa ya, karena dari konsepnya itu lebih bagus guys. Oke, untuk pembahasannya tentang kelebihan kalau lohan kampa seperti itu ya. Kalau misalkan ada kekurangan, kalian koreksi, kalian komentar aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita langsung bahas yang namanya sisi kekurangan lohan kampa. Nanti gue juga ngasih kesimpulan dan ngasih saran untuk breeder atau pedagang yang lain ya. Oke, kita langsung masuk aja ke sisi kekurangan lohan kampa ya. Sisi lohan kampa itu ya tadi gue bilang, lohan kampa itu gak bisa disamain sama lohan SRD. Kan kebanyakan pemula, "Bang, kok lohannya kok gak jenong?" Ya beda guys. Kalau misalnya lohan kampa itu dia kelihatan jenongnya itu kurang 3 jari, sama kayak lohan cencu. Jadi jangan disamain kalau lohan itu semua sama dengan SRD jenong. Enggak guys. Kalau lohan kampa sama cencu itu dia memang butuh proses dan waktu ya sampai dia ngeluarin namanya lekukan jenongnya. Kalau lohan SRD itu dari ukuran 2 jari, 2 jari setengah itu udah kelihatan namanya jenongnya. Kalau lohan kampa sama cencu itu beda guys. Jadi sisi kekurangannya ya untuk pemula ya, lohan kampa dan cencu itu emang susah buat yang namanya naikin kepala dari ukuran 2 jari. Itu menurut gua pribadi. Kalau salah gua minta maaf ya. Jangan bandingin lohan kampa dengan SRD. Kalau lohan SRD itu emang jenongnya kelihatan karena dia sisi utama dan sisi keunikan lohan SRD itu di jenong. Kalau lohan kampa itu sisi keunikannya dari mutiara dan marking dan warna gitu ya. Jadi beda lah lohan kampa sama lohan SRD ya. Jadi sisi kekurangannya lohan kampa itu dari ukuran kecil emang nggak ada dudukan kepalanya, tapi dari segi mutiaranya jos banget guys. Gua akuin lohan kampa jos banget mutiaranya. Lanjut kita masuk ke sisi kekurangan lohan kampa yang kedua. Sisi kekurangan lohan kampa yang kedua yaitu harganya mahal guys. Kenapa mahal? Karena kebanyakan nih pedagang atau breeder, maaf aja ya, terlalu digoreng banget harganya. Kalau misalkan gue saran ya untuk breeder lohan kampa, kalau misalkan kalian punya lohan kampa, tolong banget lah dikelola harganya, jangan sampai harganya melejit banget. Aduh, kasihan guys untuk kaum pemula ya. Kita sama-sama hobi, jangan terlalu dibanderol dengan harga yang tinggi lah. Itu pesan dari gue ya. Kita untuk pemula lah kasih harga yang relatif murah lah, jangan terlalu tinggi banget 400, 500 bahkan sampai jutaan. Emang lohan kampanye emang bagus, gua akuin lohan kampa kalian bagus, tapi tolong banget kalian kan udah punya indukan ya kan, indukan kalian jantan dan betinanya bagus. Ini untuk breeder ya dan pedagang. Kalau misalkan jantan dan betinanya bagus kan kalian bisa mencetak yang namanya bulayak lohan kampanye ya, bisa di progress lagi, terus bisa dikawinin lagi indukannya. Jadi saran dari gua, kalian kan udah punya cetakan bagus, sudah punya box lohan yang bagus ya kan, udah ada pacetannya lah, ini silangan ini, nanti ini silangan ini, pasti anakannya banyak. Nah, karena anakan banyak ini, tolong banget lah untuk breeder atau pedagang, harganya jangan terlalu digoreng, harganya normal aja lah. Kayak nggak worth it banget ya bulayak, harganya 200, 300, kan kasihan untuk hobi yang pemula ya. Namanya pemula pengen lohan yang cakep, lohan yang bagus buat pajangan. Tolong banget lah untuk breeder atau pedagang, tolong jangan digoreng banget harganya. Emang kalian memang butuh uang buat kehidupan, tapi jangan terlalu begitu banget ya. Gue sih saran untuk breeder jujur atau breeder yang punya hati nurani lebih tinggi, atau pedagang
kita kerjasama lah sama gua nih ya, ini dari pihak gua ya, kita kerjasama untuk menstabilkan harga ikan lohan kampa lah. Jangan sampai harganya melejit banget, kasihan untuk yang pemula. Untuk yang hobi emang sih hobi nggak kenal uang, tapi kan kasihan ya untuk yang lain yang budgetnya terbatas, kan kasihan guys. Gue sih nggak tega ya, karena gue pernah ngerasain hidup susah kayak gimana, pengen sesuatu harus berusaha kayak gimana tuh, emang udah masuk akal banget kalau harganya digoreng ya. Gue sih memiliki namanya tujuan lah, insya Allah nanti gue kalau misalkan punya indukan lohan kampa jantan atau betinanya, gue kawinin nanti gue dapat burayak ya, dapat burayak gue gedein, gue progres, nanti gue jual harga murah kayak kemarin ya. Gue nggak mau terlalu ngegoreng harga ikan lohan, wah itu bukan jalan gue ya. Jalan gue tuh menebar kebaikan guys. Buat apa? Buat kejar-kejar uang terus, ujung-ujungnya uang habis, meninggal, gak dapet apa-apa ya. Oke guys, udahlah, itu sisi moral dari gue ya, sisi pesan dari gue ya untuk kalian semua. Kalau misalkan pedagang atau breeder, tolonglah harga ikan lohan kampa ya distandarin, jangan terlalu tinggi banget ya. Untuk kalian yang nggak suka dengan pendapat gue ya nggak apa-apa, ini kan channel gue pribadi, gue juga berhak berpendapat ya. Gue juga punya subscriber gue juga pengen banget lohan kampa harganya murah, tapi harganya terlalu tinggi, nggak mencakupi lah, kasihan guys. Oke guys, jadi sekian dari gue Jimmy Saputra. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan dalam pembuatan video ini tolong dimaafkan ya. See you next time and bye bye. Thank you guys.